Halo Rock and Roll Shooters, kembali lagi di seri video Q&A. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada di Instagram tentang travel videografi. Cuma karena saya merasa bahwa saya bukan seorang travel videographer yang gimana-gimana banget, yang jalan-jalan aja jarang, maka saya akan menghadirkan salah seorang travel videographer yang sudah sangat kondang, sudah sangat kafah, dan dia sudah melanglang buana kemana-mana. Tapi sebelumnya kita tonton dulu salah satu travel video karyanya. Ini dia, Trop. We can always find a way out if we want to. It depends which path we want to choose. It depends which adventure we want to take. Some of us might want to choose a simple journey. For instance, walking in a road which is already provided, enjoy what is served in front of their eyes. Or spending time in the dock to enjoy the sunset. How beautiful it is. Nah, gimana? Keren banget kan? Kece banget kan? Sudah tahu siapa yang bikin videonya? Ini dia. Monggo. Halo Bung Giri Prasetyo. Halo Bung Gundrop. Boleh perkenalkan dulu akun Instagramnya apa, akun YouTube-nya apa? Iya, akun Instagramnya Giri Prasetyo, akun YouTube-nya juga Giri Prasetyo. Oke, jadi gini Bung, kita kan bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang travel videografi. Dan kebetulan kan sebentar lagi musim liburan akhir tahun ya? Iya. Mau liburan kemana nih? Saya bekerja. Jadi kita itu mau mengencourage, bahasa Jawanya mengencourage itu apa ya? Apa ya? Ya, pokoknya itu kita pengen agar video teman-teman tuh video travelnya keren. Ya. Nah, memotivasi. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan dulu ini, Bung. Seberapa sering bikin travel video? Lumayan sering juga sih. Maksudnya setiap kali jalan ya bikin travel video gitu. Sebulan bisa berapa kali? Sebulan ya mungkin sekali atau 2 bulan 2 kali, 3 bulan 3 kali. Sering ya. Nah, kalau bikin travel video itu yang terakhir atau pokoknya yang paling seru itu pas apa nih? Bikin apa dan di mana? Sebenarnya travel video sih semuanya masing-masing punya cerita yang unik ya, tergantung dengan perjalanan kita gitu. Tapi juga jadi masing-masing itu ada oke-nya, ada enggaknya gitu-gitu. Jadi masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, baik di pengalaman bikin video maupun perjalanan itu sendiri. Tapi yang paling seru ya tanya. Yang paling seru, gue. Yang paling seru yang mana nih? Paling seru itu Yang pas di mana? Mungkin waktu ke Banda Neira sih. Banda Neira. Banda Neira, jadi dia ada pulau kecil gitu, kemudian di daerah Maluku. Kemudian dia kecil, ada gunungnya, ada lautnya juga bagus, kemudian sejarahnya juga banyak kental di sana kayak gitu. Jadi nuansa travelingnya benar-benar dapat di situ. Dan perjalanan ke sananya juga Iya, juga PR ya. Oke. Nah, kalau bikin travel video itu bisa sekali jalan satu tim berapa orang atau bekerja sendiri? Biasanya gimana? Kalau travel video sih sendiri biasanya, nggak ada tim. Oke, langsung kita jawabin ya pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Dari Bung Giri aja dulu kali ya. Ya, yang pertama, kecil tapi harus selalu ada buat traveling videografi. Kira-kira Giris apa nih? Kecil tapi buat travel video, apa ya? Baterai mungkin. Baterai kan tuh kecil ya, atau SD card gitu. Itu esensial loh. Kita bawa kamera, bawa lensa, bawa lighting, tapi kalau bawa dua itu bener, nggak bisa ngapa-ngapain sih. Iya. Gimana Bu? Udah jauh-jauh, udah nyebrang pulau tapi SD card nggak ke bawah, fatal banget sih. Iya bener sih. Lolita itu pacar Mas Gun atau kan? Tanya Loli sendiri. Sebenarnya boleh nggak sih kalau pakai kamera pocket atau prosumer kayak G7X atau prosumer gitu buat film travel? Soalnya kan butuh buat yang cepat, cepat dadakan dan cepat. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, kita pakai kamera apapun, bahkan pakai kamera handphone pun sebenarnya sah-sah aja, asalkan dia cukup bisa buat sebagai media menceritakan hasil perjalanan kamu gitu. Tapi kalau mau yang cepat dan lumayan ya mungkin bisa pakai kamera
rangefinder gitu kayak mungkin kayak Sony RX gitu yang tanpa harus buka-buka lensa gitu misalkan. Kamera apa yang paling cocok buat video traveling? Yang paling cocok buat video traveling adalah kamera yang mudah di-pack ke tas traveling kamu, yang nggak ribet dan kalau traveling kan kita masuk ke tempat yang baru gitu ya sebagai tamu dan bisa mungkin kita nggak bawa kamera yang Intimidating. yang nggak terlalu ofensif ke objek atau ke masyarakat lokal gitu, yang bikin mereka nyaman aja. Genre musik apa mas yang cocok buat video travel videografi? Biasa dapat dari mana musiknya yang no copyright? Kalau genre musik yang cocok sebenarnya kita kembalikan lagi ke nuansa perjalanan kamu gitu, apakah perjalanan kamu yang rock and roll gitu, yang hitchhiking segala macam ataukah yang justru kontemplasi gitu-gitu. Atau yang romantis gitu kan. Bisa folk kah, atau bahkan epic musik atau rock, tergantung dengan konsep itu sih. Semua musik bisa masuk ke travel video. Terus bisa dapat dari mana musiknya mas yang no copyright? Bisa dari YouTube juga ada ya perasaan. YouTube Audio Library, cuman kan terbatas gitu. Kalau mau sih beli di Audio Jungle atau Premium Beat. Itu oke, banyak pilihan. Kalau travel video itu perlu dibikinkan storyboard atau enggak? Atau ngalir aja? Soalnya beberapa kali nyoba ngalir malah bingung. Ya, kalau saya sih selalu, tadi kan aku bilang ini kan ada itinerary dipelajari dulu kan. Nah, dari itinerary itu paling enggak kalau misalnya kita nggak bisa bikin storyboard kan harus gambar kan. Nggak bikin shortlist ya istilahnya ya. Shortlist bisa. Nah, dibikin plotnya dulu, terus tiap scene-nya, tiap tempat itu mau shotnya itu detailnya apa aja, informasi dari yang mau disampaikan dari tempat itu mau setajam apa itu di breakdown shotnya. Tapi boleh nambahin ya? Boleh. Makanya itu udah kesini biar bisa menambahi gimana toh? Pulang aja. Oke. Jadi gini, sebenarnya mungkin ada kayak perbedaan persepsi antara video traveling sama tourism komersial gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin video traveling, kalau aku pribadi jujur nggak pernah merencanakan apapun sebelum perjalanan, kecuali memang ya mungkin dasar-dasar aja kayak lokasinya di mana, itinerary-nya apa gitu. Tapi kayak sedetail scene, shot segala macam aku nggak pernah merancang itu karena biar jadi elemen of surprise gitu. Jadi ketika kita perjalanan ke sana kita emang nggak tahu apa-apa. Kemudian ketika menemui pengalaman tersebut kita benar exciting dan itu akan mempengaruhi ke pengalaman visual kita juga. Gitu. Experience-nya itu benar-benar ada ya kita. Jadi iya. Jadi emang ya aku pikir esensinya traveling kan kayak gitu. Merasakan dari 5 panca indera kita. Jadi itu yang bikin video-video travelnya Bung Giri Prasetyo ini keren itu ternyata. Yang 9 apa aja mas yang dibawa kalau travelnya jauh-jauh? Kalau travelnya jauh-jauh mungkin ya selain kamera dan lensa, tripod atau monopod, ya mungkin cadangan baterai kali ya, kalau misalkan di daerah tersebut nggak ada listrik kita bawa yang secukupnya, kemudian memory card, SD card atau micro SD. Boleh nambahin? Ini kalau nggak boleh. Mungkin kita lagi jalan-jalan ke hutan gitu kan, misalnya kan itu kan nggak ada sumber listrik kan. Mungkin ada kan itu power bank yang bisa pakai solar cell-nya itu kan. Nah, itu dibawa itu. Tips pencahayaan yang tepat untuk traveling biar nggak flat, biar unik. Nah, yang pasti sih kalau kita nggak males kayak bangun pagi, nah itu kan ya kok ada istilahnya golden hour sama blue moment kan. Nah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau blue moment itu jam berapa sih biasanya? Ya tergantung daerahnya sih ya. Juga sih biasanya sore-sore gitu lah. Jadi kalau misalnya habis golden hour kan ada mataharinya udah tenggelam tapi langitnya masih biru cakep. Nah itu dimanfaatkan. Karena kan kita kalau traveling kita benar-benar memanfaatkan available light gitu toh. Jadi harus benar-benar pintar-pintar tahu posisi-posisi matahari tersebut gitu. Tapi kalau siang-siang udah terik banget, yang kontras banget, ada kayak raccoon effect, yang penting kita minum kelapa muda aja di pantai gitu. Nggak usah bingung-bingung lah traveling kan. Kan kalau backlighting katanya kalau orang moto itu kan foto itu wah backlight. Nah kalau bikin video traveling malah suka dibikin backlight ya. Nah, artsy gitu kan. Kenapa? Nah, saya nanya, itu kenapa? Ya sebenarnya bebas sih. Bebas ya. Lagi-lagi travel video itu semua harus tentang kebebasan. Explore.
Lensa yang cocok untuk shot video travel atau pemandangan. Sebenarnya sih karena travel video kategorinya dokumenter gitu. Kalau emang nggak mau ribet kita ganti-ganti lensa, ya pakai yang all range gitu. Focal lensnya misalkan 2470 kah atau 1635 buat yang wide. Kalau aku 18-105. tapi kalau pribadi sih lebih suka pakai frame lens kayak 50 mm, 35 atau 85. Sebenarnya itu tergantung sensor size-nya nggak sih? Soalnya kan kalau kayak APS-C itu kan sensornya lebih kecil, itu kan ekuivalensi lensanya kan beda sama yang full frame. Iya. Iya mulu. Iya, sesuaikan lagi dengan. Sesuaikan dengan APS ya paling 16 ya atau apalah itu. Kalau mau yang dapat kayak close up-nya berarti ya kayak sebenarnya kayak kit juga bisa kan 1650 misalnya gitu kan. Bawa berapa baterai kalau traveling buat A6300 sama A7S? Kalau saya sendiri sih bawa 8. Oke. Bawa 8 baterai. Ya, kalau saya sih 4 ya. 4 baterai sih. Itu nggak Karena kehabisan? emang punyanya cuma 4 doang. Ini buat seharian gitu. Bisa buat seharian. Kan kalau traveling kan kita nggak syuting mulu gitu. Liburannya jangan lupa ya. Berarti harus dinikmati juga ya. Iya dong. Mas Gun, batas gear yang boleh kita bawa supaya nggak ketahan di custom kira-kira berapa banyak? Biasanya kan kalau keluar negeri suka ada tuh yang bawa equipment segitu banyaknya, tiba-tiba pas di custom harus ditahan. Itu aja pertanyaan. Kalau keluar negeri ya biasanya kalau keluar negeri, kalau peralatan kan kita pasti bawa di kabin nih, nggak mungkin di bagasi karena buat safety Rawan. kan. Rawan. Kalau di kabin biasanya batasnya adalah 7 kilo gitu, 7 sampai 8 kilo. Dengan dimensi yang biasanya kalau di depannya counter check-in tuh ada kayak kita bisa masukin tuh. Kalau muat berarti boleh masuk kabin, kalau enggak Ya mau nggak mau harus nggak mau ya izin lah. Tapi sering juga sih di atas 8 kilo karena ketika ditanya dibuka isinya kamera dan laptop ya mereka boleh-boleh aja. Ya daripada mereka Iya. harus nanggung. Tapi lebih baik jangan deh kayak gitu. Tapi kalau batas gearnya ya sesuaikan dengan beratnya aja sih saranku. Kalau angle-angle yang mantep buat travel video itu apa? Sebenarnya tergantung konsepnya ya. Angle yang mantep. Mungkin kalau kayak Angle Karamo ya. angle Elga. Mungkin kalau saya sih lebih tergantung konsepnya kali ya. Iya. Kalau konsepnya yang kayak bercerita banget, mungkin kan lebih ya shot-shotnya lebih yang shot-shot film kan, shot-shot sinematik kan. Tapi kalau kayak yang nggak terlalu bercerita, lebih ke beauty shot. Nah, ya bebas aja gitu loh angle-angle. Sebenarnya sih tergantung kita mau menceritakan apa. Menceritakan apa? Bisa lihat tutorialnya Gundok yang awal-awal itu sih, kamera move dan kawan-kawan. Nah, tergantung kita mau menyampaikan apa. Misalnya satu lokasi yang kita sampaikan pengen terlihat megah, misalnya bangunan terlihat megah, berarti kan harus kayak low angle gitu. Tonton tutorialnya, jangan lupa. Lebih baik pakai mirrorless atau DSLR kamera untuk travel videografi. Kalau pribadi milih mirrorless karena bobotnya yang lebih kecil, lebih compact. Aspek apa yang harus diperhatikan saat membuat travel video? Apa sama kayak film atau video klip? Balik ke konsep ya? Iya, balik ke konsep, mau elemen-elemen apa yang mau kita masukin gitu, apakah kulinernya, ataukah beauty shotnya, ataukah people-nya, segala macam. Apakah treatmentnya sama seperti film atau video klip? Bisa jadi sama, tergantung dengan konsep, balik ke konsep lagi. Gimana cara memanage baterai dan memori saat perjalanan traveler yang jauh? Apakah Apalagi kalau kalau medan yang ditempuh cukup jauh dan jauh dari pemukiman sehingga susah untuk melakukan backup dan lain-lain? Ya bawa baterai yang banyak dan SD card dengan size yang gede. Dan memory card yang banyak pokoknya. Memory card yang banyak gitu. Sebutkan gear yang wajib dibawa kalau traveling. Kalau saya ya selain kamera dan tripod ya, ya sama lensa. Elektronik gimbal yang one handed. Iya. Kalau pakai yang glide cam itu kan gede kan itu kan. Tumbler kali ya buat ngopi. Itu gear itu maksudnya. Itu gear itu esensial buat kita bisa nyaman gitu kan. Lensa 50 mili recommended nggak buat travel video? Recommended sih menurutku karena dia tajam, dia bisa menangkap tekstur-tekstur yang bagus gitu dan punya deep of field yang oke juga bokehnya. Jadi buat kita ngambil profil wajah dari orang lokal misalkan atau detail shot gitu oke banget 50 mili.
Video travel biasanya ngambil momen atau ada scene yang harus diarahkan, tergantung konsep. Balik lagi ke konsep. Kalau kita misalnya kayak konsepnya bawa model ya, terus ada ceritanya ya berarti harus diarahkan. Ya. Cara biar stabil kalau ngambil shot sambil naik bukit gimana? Apakah harus pakai monopod? Soalnya tangan rada tremor. Ya mungkin bisa pakai alat yang kayak dimension Bung Gun tadi. Elektronik gimbal. Elektronik gimbal kayak apa sih beholder atau Zhiyun atau Biasanya pakai apa kalau traveling shot gitu yang traveling shot biasanya pakai Ronin sih Ronin nih. dan beholder. Tapi lebih sering pakai Ronin ya? Iya. One man band tapi bawahnya Ronin. Atau beholder. Gokil. Pada saat meloncong kan kita selalu perhatiannya terbagi. Sering lupa sama gear biasanya sering lupa sama gear yang saya bawa pas jalan karena terlalu menikmati suasana perjalanannya. Intinya ini gimana cara biar kita menikmati perjalanannya dan mendapatkan video yang bagus. Satu solusinya, ajak kita. Lo jalan-jalan aja, kita yang shotin video kamu ya kan. Tapi serius. Kalau aku sih kita menikmati suasananya dulu lah. Karena kalau dengan menikmati suasana kita tahu kalau bikin video yang kayak gimana. Jadi ya jangan pelit-pelit untuk itinerary-nya, untuk jalan-jalannya sama bikin videonya itu ya yang panjang sekalian. Kalau perlu nggak usah pulang-pulang. Pulang-pulang kayak dapetin sponsor kalau traveling gimana Mas? Kalau sponsor gitu kan ada feedbacknya harusnya kenapa dia ngasih duit buat kita buat jalan-jalan gratis ya dia pasti minta feedback apakah itu postingan sosial media kah atau produknya di-mention di postingan gitu. Pokoknya kayaknya sih harus ada hubungannya dengan sosial media sih. Intinya kita bisa ngasih timbal balik apa ke sponsor itu kan. Buat mereka apakah itu bakal menambah awareness mereka di sosial media untuk brand mereka apa enggak. Biasanya mereka minta adalah itu. Tentang packing gear biar efisien. Yang pertama tentang kalau naik pesawat packingnya gimana, dan yang kedua kalau waktu jalan-jalannya biar efisien gimana. Nah kalau naik pesawat ya sebisa mungkin yang gear-gear yang bisa dijadiin satu untuk masuk ke cabin misalnya jadiin satu. Misalnya kita bawa monopod sama tripod. Nah kalau bisa satu packingan kan satu tas tripod. Nah, terus kalau waktu jalan-jalannya biar nggak ribet, waktu gonta-ganti lensa, nyeting tripod dan lain-lain, pakai tas yang model gimana. Nah kalau yang saya bawa untuk tas untuk bawa gear kan tas yang ransel ya. Tapi saya dari rumah itu udah menyiapkan kayak misalnya pouch yang buat bawa lensa gitu kan, tapi bisa dipasang di sabuk, bisa pasang di pinggang, bisa jadi tas pinggang. Waktu kita di pesawat masukin ke tas, cuman waktu jalan-jalannya ya kita pasang di itu. Jadi waktu ganti lensa bisa langsung di situ. Buat run and gun tuh bisa efektif gitu ya. Oke, tips memilih filter untuk traveling. Mungkin kamu harus tahu dulu filter itu fungsinya apa aja, ya kan? Kayak misalnya polar itu kan bisa misalnya kalau kamu mau ngambil kayak misalnya dalam air biar kelihatan ikannya, nah itu bisa buat paket polar kan. Nah, terus kalau kita misalnya ngambil shot belakangnya itu depannya itu bukit, terus belakangnya misalnya matahari gitu langsung kan, nah, biar mataharinya nggak wash out, nah itu pakai apa namanya ND ya, gradual ND. Nah, itu bisa buat mengatur kita selektif mana bagian yang mau digelapkan dan dinetralkan. Juga ND filter kalau kita pakai mirrorless zaman sekarang nih ada S-Log segala macam, flat profile picture, kita butuh ND filter. Trik ambil timelapse pas sunset sama sunrise om. Triknya adalah kita bisa pakai aplikasi buat menentukan titik di mana kemunculan matahari dan jatuhnya matahari. Juga ada aplikasi yang bisa kita ngatur Milky Way-nya bergerak ke arah mana kayak gitu. Biasanya pakai apa Sun Surveyor gitu, oke sih. Lu pakai apa? Kalau gua kalau misalnya kayak Milky Way gitu kayak Sky Guide aplikasinya itu. Kayak gitu. Trik selanjutnya ngambil timelapse adalah pakai tripod yang jelas biar steady. Jangan males-males buat tripod. Terus dan baterai harus baterai harus penuh. Harus penuh, baterai SD card harus penuh juga. Dan kopi yang jelas biar nyaman kita. Gimana cara ganti warna daun jadi kuning kayak di video Swiss itu color grading ya. Kalau aplikasinya ya itu bisa pakai DaVinci Resolve, Lumetri juga sekarang bisa. Kalau penjuri pakai apa?
Sama, Lumetri, DaVinci atau Magic Bullet, Magic Bullet ya. tergantung kompleksitas warnanya yang mau kita atur. Namanya color shift ya. Bener ya itu ya, color shift. Kayak bener. Nggak ragu aja padahal kita. Nah ini dong, gimana cara mengatur shortlist dalam travel videography? Cara mengatur shortlist, yang pertama mungkin bisa dari itinerary. Kita dari titik A ke titik B itu mau akan menghampiri apa aja, kemudian dari titik tersebut nanti akan ada aktivitas apa aja. Itu bisa kemudian kita breakdown dari aktivitas tersebut, ntar mau kita bikin adegannya kayak apa. Itu kalau yang travel video yang serius ya, kayak gitu. Gimana caranya biar bisa ada di video travel Mas Gun berikutnya? Kamu harus cewek. Gak. Apa ya? Oh ini, kamu harus bayari trip saya. Oh iya, kayak tadi. Jadi kamu yang traveling, kita yang akan shoot nggak apa-apa. Kita. Lu aja. Lu aja. Oke deh. Jadi gitu teman-teman, banyak banget pertanyaannya yang udah kita jawab ya. Maaf banget kalau ada yang belum terjawab dan kalau nggak memuaskan. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Terus komen juga di video-videonya Bung Giri, subscribe juga. Dan kalau mau nonton videonya saya yang travel video ada di playlist bagian travel video. Oke, gitu aja kali ya Bung Giri ya. Iya, oke. Next mau traveling kemana nih? Bikin travel video kemana? Next mungkin akan ke Seram bagian timur Bulan ini juga. bulan ini. Oke, ditunggu videonya. Siap. Saya bukan di channel saya ntar ya. Oh, gitu. Di channel saya berarti. Oke, bye teman-teman. Oke.